Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa pula selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, saya hormati dosen pengampu mata kuliah Landasan Teknologi Pendidikan, Bapak Mastur MPD. Kami di sini dari kelompok 4 ingin membahas mengenai creating atau menciptakan. Pertama-tama, perkenalkan, saya Anida Zulfa dengan NIM 22101303200008. Perkenalkan, nama saya Ilyas Ilyasat dengan NIM 2210130210210026. Kenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 22101301100003. Perkenalkan, nama saya Saputri dengan NIM 22101302200024. Pada bab creating atau menciptakan ini berkaitan dengan kegiatan dan teori-teori terkait ke seluruh proses kompleks yang terlibat dalam menciptakan bahan ajar, pembelajaran, lingkungan, dan sistem belajar mengajar yang lebih besar. Definisi ICT sebelumnya oleh Sales dan Richey pada tahun 1994 menggunakan istilah desain pengembangan dan evaluasi untuk merujuk dengan fungsi menciptakan sumber belajar. Selanjutnya, evaluasi praktik dan teori untuk menciptakan ikhtisar, pergeseran paradigma pemicu media baru. Seiring berkembangnya radio, film suara, dan rekaman audio, bidang ini berkembang menjadi pendidikan audiovisual. Sekitar pertengahan abad, televisi pada tahun 1950-an menambahkan dimensi baru dari penyiaran program audiovisual secara luas. Selama periode ini, fokus desain dan produksi lapangan adalah pada penciptaan presentasi yang menarik mata dan telinga. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Aisyah Saputri. Selanjutnya, film pendidikan. Asal-usul dan penggunaan awal film bisu dalam pendidikan pada tahun 1910-an dan 1920-an. Selama tahun 1030-an, film suara bersaing dengan film bisu tetapi tidak benar-benar menjadi standar sampai setelah Perang Dunia Kedua. Pada 1920-an dan 1930-an, pembuatan film pendidikan tidak secara eksplisit dipandu oleh teori pedagogis atau metodologi desain instruksional. Produser cenderung memilih subjek yang bersifat visual, kemudian menerapkan metodologi salah satu genre film yang ada, seperti drama, travelogue, dokumenter, etnografi, pemeragaan sejarah, studi alam, eksperimen atau demonstrasi ilmiah, ceramah, panduan prosedural, dan suka tergantung pada genre apa yang sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian radio dan televisi. Setelah mempopulerkan rekaman video tape, kemudian rekaman video kaset, program televisi pendidikan semakin dibuat dan digunakan sebagai unit yang dikemas secara off-the-shelf daripada diterima atau melalui penyiaran. Salah satu penciptaan dan distributor terkemuka program televisi rekaman adalah Badan Teknologi Instruksional pada tahun 1962 sebagai Pusat Nasional untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi Televisi. Radio dan televisi memiliki banyak kesamaan dalam hal desain dan produksi. Mereka beroperasi pada paradigma naskah seperti halnya film untuk menciptakan paket informasi yang lengkap. Biasanya dimaksudkan untuk dikomunikasikan satu arah, seperti halnya film pendidikan, program radio, dan televisi. Cenderung meniru genre yang sudah dikenal seperti ceramah, demonstrasi, visualisasi suli suara, wawancara, diskusi panel, dramatisasi, kunjungan lapangan, atau dokumenter. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Ihsan. Media digital. Media digital adalah media yang dikodekan dalam format dan dapat dibaca oleh mesin atau machine readable. Dengan kata lain, media digital dapat diartikan sebagai wadah yang dapat menampung data dalam bentuk angka atau digit. Konsep media digital adalah biner, yaitu 0 dan 1, menggunakan gelombang discrete. Media digital dapat dibuat, dilihat, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Proses digital menggunakan logika algoritma. Program-program komputer dan perangkat lunak seperti citra digital, digital video, video games, halaman web, dan situs web, termasuk media sosial, data dan database. Digital audio seperti MP3, MP4, dan buku elektronik adalah contoh dari media digital. Media digital sangat berbeda dengan media analog.
yang mengandalkan sistem manual, seperti media cetak, buku cetak, surat kabar, dan majalah yang masih bersifat tradisional, seperti gambar, film, dan rekaman suara. Internet dan World Wide Web, yaitu membuka internet untuk semua orang, bukan hanya ilmuwan. Itu menghubungkan dunia dengan cara yang mempermudah orang untuk mendapatkan informasi, berbagi, dan berkomunikasi. Sejak saat itu, memungkinkan orang untuk membagikan pekerjaan dan pemikiran mereka melalui situs jejaring sosial, blog, berbagi video, dan banyak lagi. Media seluler. Tren perangkat keras komputasi mengarah ke miniaturisasi dan operasi nirkabel. Tren perangkat keras komputasi mengarah ke miniaturisasi dan operasi nirkabel yang mengarah ke genre baru perangkat seluler, notebook, dan PC tablet. Handphone, pemutar audio digital yang dapat mencakup fungsionalitas komputer ponsel, pemutar musik, dan kamera, dan berbagai kombinasi lain dari perangkat ini. Ketika perangkat tersebut juga dapat terhubung ke internet, pengguna pada dasarnya memiliki akses ke workstation komputer kelas atas di tangan mereka. Mereka dapat berbicara atau mengirim pesan teks dengan orang lain dan menavigasi web dari manapun mereka berada. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan saya Ilyas Edasa. Membuat media, tingkat kecanggihan. Tingkat 1, prosedur sederhana, misalnya memotong dan menempelkan gambar ke halaman web. Nyalin fotografik untuk membuat transparansi overhead atau merekam video pembicara tamu untuk pemutaran nanti. Ini adalah tindakan rutin yang membutuhkan sedikit perencanaan atau kreativitas. Tingkat kedua, produser harus memasukkan pemikiran dan perencanaan ke dalam proses. Seorang guru yang membuat papan buletin tidak hanya mengumpulkan atau membuat materi, tetapi juga memikirkan penatannya, baik secara estetis maupun edukatif, untuk menarik perhatian dan memberikan dampak yang tak terlupakan. Tingkat 3, mencakup kasus-kasus di mana seorang desainer atau bahkan tim desain merencanakan dan merakit bahan atau lingkungan belajar secara keseluruhan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Model ID. Model ID membagi proses penciptaan menjadi 3 fase utama. Fase definisi, di mana analisis dilakukan untuk secara jelas mendefinisikan masalah yang harus dipecahkan dan kendala situasional. Dan rencana kerja diatur pada yang kedua, fase desain, di mana tujuan ditentukan dan metode untuk mencapai tujuan tersebut diputuskan dan dipakai dalam prototipe. Yang ketiga, fase tahap pengembangan, di mana prototipe diuji dan revisi dibuat berdasarkan tes prototipe. Kesimpulan, teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dalam menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Demikian video pembahasan mengenai creating atau menciptakan dari kelompok 4. Salah khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.